Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Milanisti berisik, berakal budi tapi terkadang lupa. Sudeto musim lalu hanya beruntung saja. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan gue yakin sih teman-teman yang menonton ini pasti dalam keadaan sangat amat sehat. Pokoknya selamat berhari Rabu untuk teman-teman Interisti yang sepanjang tahun ini kita telah mampu mempecundangi AC Milan sebanyak 4 kali. Yang pertama, kita mengalahkan mereka di Supercoppa dengan skor 3-0. Lalu berlanjut di Serie A, kita mengalahkan mereka dengan skor 1-0. Dan terakhir di Euro Derby, kita dengan superior mengalahkan mereka home and away 0-2 dan 1-0. Ini berarti sepanjang tahun 2023 ada 4 kali derby dan kita sapu bersih, mencetak 7 gol dan tanpa kebobolan. Luar biasa, super domination, Milano is blue teman-teman. Dan tentu saja gue ingin mengucapkan selamat berhari Rabu untuk Denzel Dumfries yang dini hari tadi mempertontonkan kepada dunia kemampuan terbaik dia. Gua rasa penampilan Dumfries di Euro Derby leg kedua dini hari tadi adalah penampilan terbaik dia sepanjang berkarir di Inter. Dan bahkan gua menobatkan secara pribadi Dumfries sebagai man of the match Euro Derby leg kedua. Denzel Dumfries berhasil ngantongin dengan sempurna Theo Hernandez dan Leo. Dan bahkan sampai detik ini gua masih mikir ya, itu Leo sepanjang pertandingan kemana sih? Nggak kelihatan sama sekali anjir. Dan menurut gua Dumfries tidak hanya kokoh dalam hal bertahan ya, tapi juga luar biasa keren dalam hal serangan. Walaupun di pertandingan dini hari tadi kita sangat amat jarang menyerang dari sisi kanan ya. Sisi kanan kita fokus bertahan, kita lebih banyak menyerang dari sisi kiri, dari sisinya Di Marco. Tetapi tiap kali kita menyerang dari sisi kanan selalu berbahaya, dan Dumfries selalu terlibat dengan sangat amat gokil. Keren banget Dumfries. Gila, gue gak ngeliat Dumfries back pass sama sekali kayaknya di pertandingan dini hari tadi. Dan bahkan beberapa kali Dumfries memberikan umpan-umpan kunci, tusukan-tusukannya juga luar biasa. Gue sampai bingung ya, itu si Dumfries khusus untuk pertandingan Euro Derby dini hari tadi dia ngerental otak di mana. Pokoknya keren banget. Dia seperti kerasukan kodamnya Maicon. Tapi yang paling luar biasa dari Denzel Dumfries dini hari tadi adalah semangat dan kegigihannya dia dalam berduel dengan Theo Hernandez dan Leo. Gila, itu kakinya si Theo Hernandez diseruduk. Bahkan ada momen ya Theo Hernandez ngebanting Dumfries, teman-teman pada lihat nggak tuh? Waduh, gitu kocak banget sumpah. Dan bahkan teman-teman, gue juga berani mengatakan bahwa Dumfries adalah salah satu pahlawan kita di Euro Derby selama 2 leg ya, home and away. Dia tampil sangat amat bagus dan konsisten. Teman-teman, klub kesayangan kita akhirnya melaju ke final Liga Champions musim 2022-2023. Dan ini adalah final ke-6 Inter sepanjang sejarah. Dan yang bikin partai final Liga Champions ini jadi jauh lebih luar biasa lagi adalah kita mampu melewati partai semifinal bertema Euro Derby, dan kita sangat amat memegang kendali penuh permainan. Inter sangat amat superior ya, sepanjang 180 menit 2 pertandingan home and away kita pegang kendali penuh. Inter akan berlaga di Istanbul 11 Juni teman-teman, dan siapapun lawannya nanti, entah Madrid ataupun City, gue jujur nggak peduli sih. Inter akan berstatus sebagai underdog, dan menurut gue ini sangat amat menguntungkan kita. Tapi partai final Liga Champions ini berarti masih 3 minggu lagi lah, kurang lebih 1 bulan lagi. Jadi untuk saat ini bolehlah kita sejenak berbahagia dulu atas hasil yang telah kita capai. Melaju ke partai final Liga Champions 2022-2023 adalah hasil yang patut kita rayakan teman-teman. Coba deh kita ingat-ingat lagi ketika drawing babak grup itu, mukanya Zanetti aja udah pucat banget ya begitu mendapatkan kita satu grup dengan Barcelona dan Munchen. Aduh, bahkan menurut Acerbi saat itu tidak ada satupun punggawa Inter yang yakin kita bisa lolos babak grup. Tapi nyatanya kita bisa melaju sejauh ini. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk saat ini bolehlah kita rayakan dulu. Kita teriakan sekencang-kencangnya, Inter masuk final Liga Champions. Yes!
Oke, sekarang kita cerewetin jalannya pertandingan Euro Derby leg kedua, teman-teman. Sejujurnya gue melihat Milan melakukan pendekatan yang sangat amat baik ya. Di awal-awal babak pertama itu mereka ngebut banget, intensitasnya sangat amat tinggi. Terlihat Milan memang sangat ingin menang, sangat ingin mencetak gol, ingin menguasai jalannya pertandingan ya. Berbeda banget dengan gaya permainan mereka di leg pertama yang lalu. Dan bahkan di awal babak pertama, Milan punya peluang super emas ya dari Brahim Diaz. Wah, kalau itu sampai gol bener-bener deh Milan akan dapat momentum untuk mengembalikan keadaan. Setelah itu Inter perlahan mulai mampu memegang kendali permainan dan bahkan terus berlanjut sampai dengan akhir babak kedua. Dan sejujurnya teman-teman, gue melihatnya faktor utama yang membuat Inter mulai bisa megang kendali permainan lagi adalah ketika Mkhitaryan diganti oleh Brozovic. Gue melihat di pertandingan dini hari tadi Mkhitaryan sangat amat kesulitan mengimbangi kecepatan dari Diaz dan ujung-ujungnya dia malah cedera. Tapi begitu Mkhitaryan ditarik keluar, itu malah jadi berkah tersendiri buat kita. Brozovic jauh lebih mampu dan jauh lebih tenang dalam mendikte permainan Milan. Dan kemudian puncaknya adalah ketika Lukaku dan Gosens masuk. Mereka masuk berdua berbarengan dan membuat kerusuhan di kotak penalti Milan yang berujung tendangan keras kaki kiri Lautaro Martinez ke sudut sempit Maignan. Wah, itu golnya keren banget. Tentu saja golnya Lautaro Martinez kill the game. Setelah Inter mencetak gol, Milan makin kehilangan arah, umpan-umpannya makin gak jelas. Mereka sangat amat frustasi, ujung-ujungnya mereka sering terburu-buru ya, memberikan umpan ke kotak penalti, umpan-umpan jauh lewat Junior Mesias, dan kebanyakan umpannya juga ngaco-ngaco. Ini kalau dilihat dari sisi statistik, Milan memang unggul ya penguasaan bola, mereka 57, kita 43. Tapi shot on goalnya Inter 4, Milan cuma 1. Lalu shot off targetnya Inter 6, Milan cuma 3. Dan dominasi Inter bukan cuma dari statistik serangan ya. Di lini belakang Inter juga sangat amat dominan. Inter mencatatkan 5 kali block shot, sementara Milan cuma 1. Dan Inter mampu melesatkan serangan balik sebanyak 7 kali, Milan cuma 1 kali. Seperti biasa teman-teman, gue membuat beberapa catatan menarik. Untuk di leg kedua Euro Derby ini, catatan yang pertama gue berikan kepada Milan yang mainnya kasar banget. Bahkan sempat terlintas di pikiran gue nih, jangan-jangan Milan main leg kedua bukan ngincar menang ya, tapi ngincar menciderai pemain Inter. Buset dah. Ini salah satunya dari Krunic, buset deh, tackle-nya dia beruntung banget selamat dari kartu merah di 2 leg berbeda. Dan kita akhirnya tumbang satu pemain, Mkhitaryan. Dia cedera otot paha, gue nggak tahu nih berapa lama. Besok akan ada kabarnya, gue akan update ke teman-teman. Lalu catatan yang kedua gue berikan kepada Onana yang kembali clean sheet teman-teman. Ini sudah 8 kali gawangnya nggak kebobolan. Dan pujian kepada Onana berarti gue harus sepaket juga nih memuji trio bek kita, Darmian, Acerbi, Bastoni. Gila, luar biasa, solid banget ya. Leao dan Theo tidak mampu menembus sisinya Darmian. Lalu Giro frustasi banget ditempel oleh Acerbi. Sementara Bastoni di sisi kiri membuat Junior Mesias yang awal-awal masih berani itu nusuk-nusuk. Tapi di babak kedua ujung-ujungnya banyak memberikan umpan-umpan lambung saking frustasinya tidak mampu menembus Bastoni. Dan yang paling luar biasa teman-teman, Inter mampu melaju ke partai final Liga Champions tanpa bek terbaik kita, Skriniar. Darmian membuat kita melupakan Skriniar, keren banget. Lalu catatan gue yang ketiga, gue juga ingin memuji secara khusus untuk Gosens yang sudah untuk kedua kalinya secara berturut-turut tampil comeback ya setelah dia cedera bahu. Dan di 2 penampilannya ini Gosens selalu memberikan impact langsung ya. 3 hari yang lalu lawan Sassuolo, begitu Gosens masuk lalu dia ada umpan-umpan pendek dengan Brozovic mengawali golnya Lukaku. Nah, dini hari tadi Gosens melakukan hal yang serupa ya. Dia masuk di pertengahan babak kedua, lalu terlibat dalam kerusuhan di kotak penaltinya Milan. Dia kebingungan sebetulnya sama Lukaku, siapa nih yang bakal megang bola. Tapi aksi rusuh Gosens dan Lukaku tersebutlah yang mengawali golnya Lautaro Martinez. Lalu catatan gue yang keempat, gue ingin memberikan apresiasi untuk ex pemain Inter yang datang dan ikut bersukacita di kemenangan Euro Derby ini. Tentu saja paling gue seneng sih ngelihat legend kita lah, Zanetti. Dia masuk ke final sebagai pemain dan sebagai manajemen ya. Gue nemuin fotonya di internet, buset deh. Itu foto 10 tahun yang lalu sama Zanetti sekarang gak ada bedanya, awet muda banget. Lalu ada tangkapan video juga, Sneijder dan Materazzi di tribun kurva. Kemudian ada juga Hakimi teman-teman. Wah, ini yang paling menarik, Hakimi. Ketika Lautaro mencetak gol, Hakimi selebrasi, dan gue lihat selebrasinya Hakimi itu melebihi ketika Paris Saint-Germain mencetak gol. Kayaknya dia lebih senang Inter mencetak gol teman-teman. Dan selain mereka ada Vieri, ada Cambiaso, kemudian ada Perisic juga yang datang ke Giuseppe Meazza. Lalu catatan yang terakhir gue berikan kepada Lautaro Martinez yang terpilih secara ofisial menjadi pemain terbaik di semifinal leg kedua Liga Champions.
Kalau menurut gue sih Denzel Dumfries. Kalau menurut teman-teman siapa nih? Apakah setuju Lautaro Martinez? Karena banyak juga yang bilang Acerbi jauh lebih pantas untuk mendapatkan gelar pemain terbaik. Kalau menurut teman-teman siapa? Tapi siapapun yang menjadi man of the match, kita harus memberikan apresiasi secara khusus untuk Lautaro Martinez, kapten kesebelasan kita. Karena di usianya yang baru menginjak 25 tahun, dia sudah juara dunia, juara Coppa America, sudah pernah Scudetto, Coppa Italia, Super Coppa, kemudian Finalissima, dan sekarang masuk ke final Liga Champion. Lalu karir Lautaro Martinez bersama Inter di 4 tahun terakhir, dia pernah masuk final Europa League bersama Conte tapi gagal juara. Di musim berikutnya dia dapat Scudetto, lalu di musim berikutnya bersama Inzaghi dia dapat Coppa Italia dan Super Coppa, dan di musim ini, di musim keduanya Inzaghi, dia dapat Super Coppa lagi, kemudian masuk ke final Coppa Italia lagi, dan terakhir masuk ke final Liga Champion. Jadi di 4 musim terakhirnya bersama Inter, wah ini titik tertinggi karirnya Lautaro Martinez sih. Dan catatan baik untuk Lautaro Martinez tidak berhenti di situ teman-teman, karena dia punya catatan rekor lainnya, yaitu Lautaro Martinez selalu mampu mencetak gol di derby di semua kompetisi. Inter sejauh ini ada derby di Serie A. Nah, ini Lautaro Martinez sudah berhasil mencetak 4 gol. Lalu ada derby di Coppa Italia juga, Lautaro Martinez mampu mencetak 2 gol. Kemudian ada derby di Super Coppa Januari lalu, Lautaro Martinez mampu mencetak 1 gol. Dan terakhir ada derby di Liga Champions dini hari tadi, Lautaro Martinez mampu mencetak 1 gol. Jadi Lautaro Martinez sejauh ini adalah satu-satunya pemain Inter yang mampu membobol gawang Milan di 4 kompetisi berbeda. Gokil. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, analisis teman-teman untuk Euro Derby leg kedua dini hari tadi. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.